Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Najwa Larascelia dengan NPM 2301020010 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah saya, yaitu Morfologi Bahasa Indonesia dengan dosen pengajar Pak Junifer Siregar SPD MPD, di mana tugas mata kuliah yang beliau berikan itu menjelaskan tentang bagaimana proses morfofonemik bahasa Indonesia tersebut. Sebelum kita menjelaskan lebih dalam lagi tentang proses morfofonemik tersebut, kita harus mengetahui apa itu proses morfofonemik. Apa itu proses morfofonemik? Menurut kajian para ahli yaitu Ramlan tahun 1978 halaman 52 menyatakan bahwa morfofonemik adalah salah satu kajian morfologi tentang perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Jadi dapat kita simpulkan morfofonemik itu mempelajari perubahan-perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Terdapat 3 proses morfofonemik. Yang pertama, proses perubahan fonem. Yang kedua, proses penambahan fonem. Dan yang ketiga, proses hilangnya fonem. Baiklah, di sini saya akan menuliskan proses morfofonemik yang terdiri dari 3 proses, yaitu yang pertama itu adalah proses perubahan fonem, dan yang kedua adalah proses penambahan fonem, dan yang ketiga adalah proses hilangnya fonem. Proses perubahan fonem yaitu terjadi sebagai akibat pertemuan morfem menasal dan penasal dengan bentuk dasarnya. Proses perubahan fonem. Proses perubahan fonem terdiri menjadi 6 macam. Yang pertama, fonem N pada morfem menasal dan penasal berubah menjadi fonem M atau M apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawalan dengan P, B, F. Contohnya, menasal ditambah kata pukul menjadi memukul. Kata pukul berawalan dengan morfem P menjadi memukul. Kenapa bisa menjadi memukul? Karena berubah menjadi fonem M apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawalan dengan huruf tersebut menjadi memukul. Yang kedua, penasal ditambah berani menjadi pemberani. Kata berani berawal dengan morfem B menjadi pemberani. Yang ketiga, menasal ditambah fitnah menjadi memfitnah. Kata fitnah berawal dengan morfem F menjadi memfitnah. Yang kedua, fonem N besar pada menasal dan penasal berubah menjadi fonem N atau N kecil apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem T, D, atau S. Contohnya, menasal ditambah tarik menjadi menarik. Kata tarik berawal dengan fonem T menjadi menarik karena menasal berubah menjadi fonem N menjadi menarik. Penasal ditambah datang menjadi pendatang. Kata datang berawal dengan fonem D menjadi pendatang. Kenapa bisa berubah menjadi pendatang? Karena penasal berubah menjadi fonem N menjadi pendatang. Menasal ditambah survei menjadi mensurvei. Kata survei berawal dengan fonem atau S menjadi mensurvei karena menasal berubah menjadi fonem N menjadi mensurvei. Proses perubahan fonem yang ketiga yaitu fonem N besar pada morfem menasal dan penasal berubah menjadi nye apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan atau S, sya, C, dan J. Contohnya, menasal ditambah sapu menjadi menyapu. Kata sapu berawal dengan kata atau S menjadi menyapu. Kenapa? Karena menasal berubah menjadi nye, jadi katanya tersebut menjadi menyapu. Yang kedua, menasal ditambah syukuri menjadi mensyukuri. Kata syukuri berawal dari kata sya, yaitu ini, menjadi mensyukuri. Dan penasal ditambah jajah menjadi penjajah. Kata jajah berawal dari kata J menjadi penjajah karena penasal ditambah kata
menjadi jaja. Yang keempat, penasal ditambah cukur menjadi pencukur. Kata cukur berawal dari kata C menjadi pencukur. 4. Fonem N besar pada morfeme nasal dan penasal berubah menjadi nasal apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan K, G, X, H, dan vokal. Contohnya, menasal ditambah kecil sama dengan mengecil. Kata kecil berawalan dengan huruf K, jadi kecil menjadi mengecil. Penasal ditambah gaji menjadi penggaji. Yang ketiga, penasal ditambah khayal menjadi pengkhayal. Yang keempat, penasal ditambah hemat menjadi menghemat. 5. Fonem R pada morfem ber dan per mengalami perubahan menjadi fonem L sebagai akibat pertemuan dengan bentuk dasarnya berupa fonem ajar. Contohnya, ber tambah ajar menjadi belajar. Kenapa bukan berajar, tetapi malah belajar? Karena morfem ber mengalami perubahan menjadi fonem L. Jadi, kata ber tambah ajar menjadi belajar karena sudah mengalami perubahan. Yang kedua, per tambah ajar menjadi pelajar. Sama juga seperti yang tadi, kenapa dia bukan pelajar tetapi malah pelajar? Karena morfem per sudah mengalami perubahan menjadi fonem L. Jadi kata per tambah ajar menjadi pelajar karena sudah mengalami perubahan fonem. Proses perubahan fonem yang terakhir yaitu nomor 6. Fonem tanda tanya pada morfem ke-an, penasal an, dan i mengalami perubahan menjadi fonem k sebagai akibat pertemuan dengan bentuk dasarnya berakhir dengan fonem tanda tanya. Nah, dalam tanda tanya ini atau simbol dalam fonologi memiliki arti yaitu glotal. Glotal itu adalah istilah yang mengacu pada suara atau konsonan yang dihasilkan dengan mengatur aliran udara melalui rongga glotis di tenggorokan. Contohnya, ke-an ditambah duduk menjadi kedudukan. Nah, fonem K itu di akhir kata duduk menjadi kedudukan. Nah, di dalam tenggorokan itu disinilah kita mengalami perubahan fonem K menjadi kedudukan. Yang kedua, penasal an ditambah petik menjadi pemetikan. Di sini juga seperti pemetikan. Yang i ditambah rusak menjadi rusaki. Rusaki. Proses morfofonemik yang kedua itu proses penambahan fonem. A terjadi sebagai akibat pertemuan morfem, menasal, dan penasal dengan bentuk dasarnya yang terdiri dari satu suku kata. 1. Fonem tambahan e sehingga menasal berubah menjadi menge. 2. Fonem tambahan e sehingga penasal berubah menjadi penge. Proses penambahan fonem yang B terjadi akibat pertemuan morfem an, ke-an, dan penasal an dengan bentuk dasarnya. Proses penambahan fonem yang G ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, terjadi penambahan fonem tanda tanya atau simbol apabila bentuk dasar itu berakhir dengan vokal A. Simbol tanda tanya ini dalam fonologi disebut dengan glotal. Contohnya, an ditambah terka menjadi terkaan. Kata terka diakhiri dengan vokal A menjadi terkaan karena akibat pertemuan morfem an. Yang kedua, ke-an ditambah raja menjadi kerajaan. Kata raja diakhiri dengan vokal A menjadi kerajaan karena akibat pertemuan morfem ke-an menjadi kerajaan. Kerajaan. Penasal an ditambah ada diakhiri dengan vokal A menjadi pengadaan karena akibat pertemuan morfem penasal an menjadi pengadaan. 2. Terjadi penambahan fonem W apabila bentuk dasar itu berakhir dengan fonem U, O, dan AU. Contohnya, ke-an tambah pulau menjadi kepulauan, bukan kepulauan. Kata pulau berakhiran fonem AU menjadi kepulauan, tetapi kita sering sekali menyebutkan kata kepulauan itu menjadi kepulauan yang menambahkan fonem W di dalamnya. Penasalan ditambah toko menjadi pertokoan, bukan pertokoan. Kata toko berakhir dengan fonem O menjadi pertokoan, bukan pertokoan. 3. Per-an tambah temu menjadi pertemuan, bukan pertemuan. Kata temu itu berakhir dengan fonem U menjadi pertemuan. Proses penambahan fonem yang ketiga itu terjadi penambahan fonem Y apabila bentuk dasar itu berakhir dengan fonem I dan I. Contohnya, an tambah hari menjadi harian, bukan harian. Kata hari itu
diakhiri dengan fonem I menjadi harian. Tetapi kita seringkali ketika kita mengucapkannya dengan cepat menjadi harian, itu ada kata Y di dalam yang menjadi harian. Seharusnya yaitu harian, bukan harian. Yang kedua, kean tambah pandai menjadi kepandaian, bukan kepandaian. Kata pandai berakhiran kata dengan fonem I menjadi kepandaian, tetapi kita sering sekali menyebutkannya dengan kepandaian dengan menambahkan fonem Y di dalam kepandaian tersebut. Proses morfofonemik yang ketiga yaitu proses penghilangan fonem. Di dalam proses penghilangan fonem tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, proses hilangnya fonem N besar pada menasal dan penasal dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem L, R, Y, W, dan nasal. Contohnya, menasal tambah lerai menjadi melerai. Kata lerai merupakan berawal dari fonem L menjadi melerai dengan menasal yang dihilangkan ditambah kata lerai menjadi melerai. 2. Penasal ditambah ramal dengan awalan fonem R menjadi peramal. 3. Menasal tambah yakinkan menjadi meyakinkan dengan kata yakinkan tersebut berawal dengan fonem Y. Dan nomor 4, penasal tambah warna menjadi pewarna dengan fonem W di depan awalan huruf warna menjadi pewarna. 2. Fonem R pada morfem ber, dan ber hilang akibat pertemuan morfem itu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem R dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan e. Contohnya, ber tambah renang menjadi berenang. Di sini sudah hilang morfem ber menjadi be karena pertemuan morfem itu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem R menjadi berenang. Yang kedua, ter tambah perdaya menjadi terperdaya. Di sini sudah hilang morfem ter menjadi te. Yang ketiga, per tambah ramping menjadi peramping. Peramping. Yang terakhir dari proses penghilangan fonem itu yang ketiga, fonem B, T, S atau S dan K pada awal morfem hilang sebagai akibat pertemuan morfem menasal dan penasal dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem-fonem itu. Contohnya, menasal tambah paksa menjadi memaksa. Kenapa kata paksa menjadi memaksa? Karena fonem paksa itu berawal huruf P. Jadi, kenapa berbeda? Karena akibat pertemuan morfem menasal. Jadi, menasal tambah paksa menjadi memaksa. Yang kedua, menasal tambah tulis menjadi menulis. Kata tulis berawalan fonem T. Yang ketiga, menasal tambah sapu menjadi menyapu. Kata sapu berawalan fonem S atau S. Keempat, penasal ditambah kalang menjadi pengalang. Kata kalang berawal fonem K menjadi pengalang. Kenapa berbeda? Karena penasal bertemu dengan fonem K menjadi pengalang. Sekian penjelasan mengenai proses morfofonemik yang saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah dari penjelasan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.